Shalom adik-adik pra-remaja. Nah, saat ini hari apa ini ya? Hari Minggu. Nah, tanggal berapa ini, Kak? Tanggal 28 Maret dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena Tuhan Yesus masih menyertai kita, masih memberkati kita. Oleh sebab itu kita dipersiapkan Tuhan untuk melihat video ini, mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada Bang Okta di sini, di sebelah kanan Bang Okta ada siapa? Kak Tini. Ada Kak Shalom, Tini. selamat hari Minggu. Wah, di sebelah kiri Bang Okta ada siapa? Kak Eta. Nah, di sini kita semua bersuka cita karena kita akan mendengarkan firman dan memuji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, ayo kita siapkan hati dan pikiran, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik karena Engkau selalu menyertai kami, mencintai kami, mengasihi kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Berkat-Mu yang luar biasa masih kami bisa rasakan dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersuka cita menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah bersama kami dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ayo mari kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mengambil lagu dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita sama-sama bernyanyi. Ayo. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah adik-adik, hari ini Kak Eta akan membawakan firman Tuhan. Ya, tadi kan di awal sudah dibilang ya, kalau firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75 dengan tema Aku Murid Tuhan Yesus. Judul perikop Alkitab kita, Petrus menyangkal Yesus. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa dalam doa dulu ya. Yuk, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar bisa memberikan kepada kami pencerahan, penjelasan, dan kami boleh mengerti apa yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Dan juga untuk guru sekolah minggu kami, kiranya biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menuntun, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman kita hari ini judulnya Petrus menyangkal Yesus. Coba kakak mau adik-adik ambil Alkitabnya ya. Buka Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kakak kasih waktu 1 menit, yuk. Udah? Udah belum Vio? Ayo, yang pra-remaja, Sam sama Christopher, udah buka? Elis, ayo dibuka ya. Nih, ayatnya nggak banyak-banyak kok, dari 69 sampai 75. Ya, kakak Petrus menyangkal Yesus. Sudah siap? Oke.
Kakak baca ya. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, adik-adik, di dalam perikop Alkitab kita, ini menceritakan bagaimana Rasul Petrus menyangkal Yesus. Siapa sih Petrus itu? Untuk kalian ketahui, Petrus itu adalah murid Yesus yang paling dekat sama Yesus. Kalau kalian perhatikan perikop-perikop sebelumnya, pada saat di Taman Getsemani, salah satu yang dibawa Tuhan Yesus ke Taman Getsemani itu adalah Petrus. Kemudian pada saat perjamuan terakhir kali Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, yang disuruh mempersiapkan adalah Petrus. Nah, kalau di ayat-ayat sebelumnya lagi, di Alkitab yang sebelumnya, ya ibadah-ibadah kita, kalian juga bisa lihat bahwa Petrus adalah orang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, adik-adik. Nah, artinya dia adalah orang yang paling dekat sama Tuhan Yesus kita. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, ya. Nah, kenapa sih Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Nah, karena pada saat itu Petrus merasa ketakutan, adik-adik. Kalau kalian lihat di Matius sebelum Yesus pada saat di Getsemani itu, ya, Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat Yesus ditangkap, kalian bisa lihat di ayat yang terakhir, kalau semua murid-murid Yesus itu pada saat Yesus ditangkap lari, kabur semuanya, termasuk juga Petrus. Karena mereka takut, mereka juga akan ditangkap. Nah, kenapa Petrus bisa takut, Dek? Karena Petrus itu dia merasa syok, Dek, terguncang. Coba bayangkan ya, Dek, ya. Petrus itu selalu bergaul dengan Tuhan Yesus. Dia lihat kalau Tuhan Yesus itu melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, meredakan angin, kemudian membangkitkan orang yang mati, merubah air menjadi anggur. Itu disaksikan oleh murid-muridnya, termasuk Petrus. Nah, dalam pikiran Petrus, Tuhan Yesus itu kan berkuasa. Dia punya ekspektasi, punya harapan yang tinggi sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu akan bisa berkuasa. Pada saat itu Israel dijajah oleh Romawi. Nah, murid-muridnya punya ekspektasi kalau Tuhan Yesus itu akan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Romawi. Nah, makanya pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu merasa terguncang. Kok Tuhan Yesus yang begitu bisa punya kuasa yang luar biasa dahsyat, ternyata bisa ditangkap dengan gampangnya. Dan nggak pakai perlawanan pula lagi, pasrah aja. Nah, dia jadi shock, Dek. Jadi rasa takutnya lebih menguasai dia. Padahal sebenarnya kan kalau dia mau menyadari bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, harusnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan lemah, bukan pasrah, tapi memang harus itulah yang dijalani Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Tapi Petrus belum sampai ke situ pengertiannya pada saat itu, sehingga rasa takutnya menguasainya. Nah, dalam Alkitab kita ini dikatakan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, adik-adik. Yang pertama, ketika dia dijumpai oleh seorang hamba perempuan. Nah, ketika dia dijumpai perempuan itu, Petrus menyangkalnya. Dia menyebutkan, "Aku tidak tahu," ya, di ayat 70 tadi. Yang kedua kali, ketika kembali lagi ada orang yang mengatakan, "Kau kan muridnya Yesus itu yang selalu bersama dengan Yesus." Petrus kembali menyangkal di ayat yang ke-73.
Dan yang kedua kali dia pakai kata-kata, di situ dikatakan bersumpah lo adik-adik. Mungkin kira-kira sumpah lo, swear lo, aku nggak kenal sama dia gitu lah kira-kira adik ya. Nah, yang ketiga kali penyangkalannya itu ketika orang-orang banyak mulai menyatakan bahwa dia itu betul-betul pengikut Yesus. Bahasamu sama dengan dia, pasti kau pengikut Yesus kau. Gitu. Nah, dia di situ mulai makin makin ketakutan deh. Sampai dikatakan bahwa dia tidak hanya bersumpah aja tapi juga mengutuk. Ya. Nah, kenapa Petrus sampai segitunya, Dek? Karena kondisi ketakutannya tadi. Karena situasinya tadi mendesak dia. Nah, manusia kalau udah terdesak, kalau sudah ketakutan, apapun dikerjakannya, yang salah pun dikerjakan. Begitulah si Petrus ini tadi nih. Nah, padahal Petrus sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus, Dek, dia pernah berjanji loh sama Tuhan Yesus. Dia bikin janji sumpah setia, Dek. Tuhan, pokoknya aku akan jadi pengikut yang setia. Mati pun aku rela, Tuhan. Kata si Petrus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa waktu itu? Tuhan Yesus bilang, kau setia. Terus Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkalku. Tuh, Dek. Setelah dia mengatakan janji sumpah setianya, sehari kemudian Tuhan Yesus tangkap, dia melanggarnya, dia menyangkalnya. Bayangin deh, Petrus ya, yang sering bergaul sama Tuhan Yesus, bangun tidur lihat Tuhan Yesus, makan minum sama Tuhan Yesus, jalan-jalan kemana-mana sama Tuhan Yesus, bisa menyangkal Tuhan Yesus deh. Bisa dia berada pada posisi ketakutan. Nah, sekarang pertanyaan Kaeta untuk kalian. Bagaimana dengan kita? Kalau Petrus bergaul, tiap hari ketemu sama Tuhan Yesus. Nah sekarang kita di zaman sekarang, kita nggak ketemu sama Tuhan Yesus lagi loh. Nggak ada kita bangun tidur langsung melek, Tuhan Yesus samping kita, makan minum kayak sama Tuhan Yesus, seperti Petrus, seperti kita makan sama apa-apa, enggak. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami yang seperti Petrus alami, menyangkal Tuhan Yesus? Kalau Kaeta sih punya kesaksian pernah. Tapi pada saat itu bukan karena orang-orang di sekitar Kaeta yang memaksa Kaeta, tapi karena datangnya dari Kaeta sendiri. Jadi pada saat itu, Kaeta pernah kuliah, nah guru Kaeta itu membagikan kelompok nih untuk tugas. Di dalam kelompok Kaeta cuma Kaeta sendiri yang beda keyakinannya. Nah Kaeta merasa, kok aku sendiri ya gitu. Merasa kurang percaya diri gitu, merasa segan, malu gitu. Malu sih lebih tepatnya gitu karena Kaeta sendiri. Nah, tapi kemudian adik-adik Kaeta tersadarkan bahwa Kaeta nggak perlu malu dengan situasi dan kondisi itu. Karena Kaeta tahu Tuhan Yesus aja nggak malu sama Kaeta. Tuhan Yesus aja mati di kayu salib untuk Kaeta. Terus kenapa Kaeta harus malu ya? Justru harusnya Kaeta menunjukkan identitas Kristen Kaeta, identitas anak muridnya Tuhan ke teman-teman Kaeta. Nah, kalau kalian gimana? Pernah nggak kalian mengalami itu? Nah, ini yang paling sering, contoh yang paling sering Kaeta lihat nih. Ketika makan nih, ya kan? Mungkin kalian makan sama teman-teman, kalian malu untuk berdoa. Kenapa coba? Padahal berdoa itu kan bukan sesuatu hal yang memalukan. Kak, nanti dikira kami pamer. Nanti kami dikatain sok ini. Enggak. Kalau kita berdoa, walaupun itu bukan dengan teman-teman kita yang seiman, dengan teman-teman yang lain, berdoalah. Karena memang kan kamu niatnya berdoa, mengucap syukur sama Tuhan atas makanan yang ada di hadapan kamu. Bukan untuk pamer kan? Nah, jadi sebagai orang Kristen, kita nggak boleh malu dengan identitas kita. Seperti Petrus tadi, dia takut kan, takut ditangkap, takut nanti dia dihukum juga. Karena dia lihat Tuhan Yesus dihukum. Nah kita nggak boleh seperti itu. Pelajaran paling penting hari ini, melalui cerita dari Rasul Petrus yang menyangkal Yesus adalah bahwa kita tidak perlu malu untuk mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak boleh malu dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Justru yang harus kita lakukan adalah sebagai orang Kristen kita harus memberikan sesuatu hal yang baru bagi orang lain. Memberikan damai sejahtera, memberikan kebaikan,
dan kita harus menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian kita dulu ya. Bersama Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, serius banget semua mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu. Oh. Wey. Mereka itu sebetulnya kangen sama kita semuanya. Jadi pada Pasti. saat Kak Eta tadi menyampaikan firman Tuhan, mereka sampai tercengang-cengang melihatnya. T-O-P. Wah, dalam nama Tuhan Yesus semuanya semangat. Adik-adik, Mama, Papa, ataupun siapa yang ikut ibadah pada hari Minggu ini memberikan persembahan, diantar ke gereja, boleh. Boleh. Tapi di sebelah kanan Butini, di layar, ada queries. Tinggal tempelkan saja, piung, dengan nominal, don't forget. Jangan lupa mencatat persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Terlebih dahulu kami ucapkan dari Komisi Anak dan Remaja, terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan persembahan kepada kami, Komisi Anak dan Remaja. Detik-detik mengakhiri ibadah. Silakan berdiri semua. Ayo. Kakak berdiri, Kak? Ya, udah siap. berdiri Kak Eta sama Kak Eta Kak. juga. Oh, Kak, ya ampun, hari Harus. gini. Itu karena rindunya loh, Kak. Betul. Yuk, persiapkan diri kita masing-masing. Alkitabnya nggak usah dibawa, diletakin aja. Ya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami berdoa, terlebih-lebih kami sangat sukacita sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu melalui Roh Kudus kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk minggu depan, hari Senin dan seterusnya, sekolah kami. Kami masih belajar dari rumah masing-masing. Beri kami semangat agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang pandai. Tuhan Yesus, berkati juga Mama,
Papa, adik-adik, dan saudara-saudara kami semua. Agar mereka juga selalu ingat akan firman-Mu. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan semangat agar kakak-kakak guru sekolah minggu kami selalu sukacita dan semangat menyampaikan firman kepada kami, anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sangat sederhana ini hanya kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.